kita mulai masuk ke materi. Nih sebelum aku masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Menurut teman-teman, statement usaha tidak akan mengkhianati hasil itu kalian setuju atau enggak? Kalian yay or nay? Yay. Yay. Oh, yay. 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 Oke. Ada yang jawab selain yay enggak? Nih boleh Kak Salim, aku boleh nggak ya minta pendapat Kakak? Karena yang lain nih kan ngejawabnya setuju ya, yay, tapi Kakak ngejawab nggak setuju. Itu kira-kira kenapa ya, Kak? Berkenan nggak ya kalau ngasih pendapatnya? Boleh on cam atau di mana? Di box chat. Yang jawabannya yay, ada yang mau volunteer nggak? Harus diimbangi dengan doa juga sih, Kak. Oke. Kak Ratri Galuh boleh ini nggak, boleh on cam nggak? Terus ngasih pendapat gitu. Kenapa sih Kakak jawab nggak setuju sama statement usaha tidak akan mengkhianati hasil ini? Atau Kak Ramai? Ya, Kak. Boleh nggak dijelasin kenapa nih Kakak milih nggak setuju sama statement ini? Padahal teman-teman tadi banyak yang bilang setuju nih sama statement bahwasanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, menurut Kakak, kenapa Kakak nggak setuju gitu? Ya, karena ya saya dari pengalaman hidup sering berusaha, tapi dapat cuman nggak sesuai ekspektasi aja gitu. Jadi kayak nih gitu. Sejauh ini belum bisa dapat fasilitas yay, masih yang nih gitu, Kak. Oke, jadi karena pengalaman hidupnya emang belum ini aja kali ya, belum dapat si Y-nya itu, belum dapat jackpotnya itu ya Kak berarti. Iya. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang setuju, boleh ada yang volunteer gak nih? Siapa yang mau ngasih penjelasan kenapa nih teman-teman setuju sama statement usaha tidak akan mengkhianati hasil ini? Ada yang mau speak up? Kak Aina mau? Boleh? Jadi, ini Kak, kan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi tuh kalau kita berusaha tuh, jadi seakan-akan kita tuh mengejar sesuatu, terus nanti kok mungkin nggak sesuai ekspektasi, mungkin ada yang lain gitu loh. Jadi ya gitu. Ya mungkin itu aja sih Kak. Oke, jadi sebenarnya bukan maksudnya kayak ketika kita berusaha, maksud Kakak mungkin Allah tuh pasti ngasih jalan gitu ya Kak, pasti ngasih satu hasil gitu. Cuman entah itu hasilnya sesuai ekspektasi atau kita itu tergantung lagi gitu ya Kak maksudnya. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya jawaban teman-teman tadi itu semuanya benar. Cuman aku mau ngasih satu facts di sini dan aku mau ngasih satu kecenderungan juga kalau aku tadi cenderung lebih setuju sama Kakak yang pertama, to be honest. Tapi yang jawab setuju juga itu nggak salah ya teman-teman, karena ini ya pendapat pribadi. Karena pada nyatanya, pada fakta di lapangannya itu banyak sekali usaha-usaha yang dikhianati hasil. Kita ngomong secara apa ya? Nggak usah berdasarkan Islam atau apapun dulu gitu ya, kita ngelihat secara ya udah general aja gitu. Kita ngelihat bahwasanya banyak orang-orang yang usahanya udah keras nih, usahanya udah gila-gilaan nih, tapi kok tiba-tiba tetap gagal gitu. Nah itu kira-kira kenapa gitu. Dan jujur aku sendiri pun pernah mengalami hal ini gitu. Jadi dulu waktu aku mau tes kampus, tes masuk universitas, wah itu aku dalam 1 tahun itu usahanya menurut aku sudah lumayan, enggak, aku udah gila-gilaan ya, kayak sholat tahajud, duha dan segala macam itu semuanya udah all out banget. Kerjaan aku setiap hari itu belajar, berdoa, ibadah dan segala macam. Dan aku pun ngerasa pede bahwasanya di tahun itu aku bisa lolos di Fakultas Ekonomi Bisnisnya UI gitu. Tapi ternyata waktu pengumuman aku gagal. Nah, di situ aku nangis, nangisnya karena aku ngerasa kayak
usahaku udah gila-gilaan ya Allah, kenapa tetap dapetin gagal sebagai hasilnya gitu? Kenapa hasilku kenapa usahaku dihianati oleh hasil gitu, teman-teman. Dan kalau misalnya kita mau lihat contoh lebih spektakulernya ya, kita bisa lihat contohnya Nabi Nuh. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak Nabi Nuh tuh berdakwah selama berapa tahun? Boleh di komen atau boleh buka mic. Siapa tuh yang buka mic tuh? Ayo jawab. Kurang 50 tahun baru cukup 1000 abad. Udah salah. Gimana Kak? Maaf, boleh tolong diulang? Sekitar 950 tahun mungkin. Nah, tadi Kak Salma ya? Iya, Kak Salma, terima kasih banget jawabannya dan itu benar ya teman-teman. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah sekitar kurang lebih 9 abad. Kurang lebih 900 tahunan. Dan itu luar biasa banget ya. Dan itu isinya berarti kayak effortnya Nabi Nuh, usahanya Nabi Nuh, itu adalah 900 tahun. Tapi teman-teman tahu nggak berapa followers Nabi Nuh sampai pada akhirnya Nabi Nuh wafat? Aku langsung jawab aja ya. Dalam 900 tahun atau 9 abad berdakwah itu, mengeluarkan effort, usaha, dan lain-lain ya, bener banget Kak Anissa, followersnya Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Bayangin teman-teman, kayak 900 tahun berdakwah, koar-koar, di tengah masyarakat, di tengah kaum-kaumnya yang keras kepala, tapi at the end of the day, Nabi Nuh cuma dapetin 80 followers. Sorry, sekarang suaraku udah jelas belum ya? Alhamdulillah jelas. Oke, aku jawab ya. Aku lanjut ya. Jadi kan tadi aku bilang Nabi Nuh itu berdakwah selama 900 tahun dengan followers sampai dia wafat itu cuma 80. Nah, kalau dalam kacamata manusia biasa kayak kita pasti mikir kayak, ini mah dakwahnya gagal, ini mah dakwahnya nggak worth it gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di Instagram ya, 80 orang tuh cuman akun second ya nggak sih? Ya kan ya? Bayangin teman-teman dalam waktu 900 tahun itu cuma dapat 80 followers gitu. Nah, boleh di next Kak? Nah, kalau menurut teman-teman aku mau nanya, ini salahnya siapa? Apakah ini salahnya Allah? Karena kan semua hal yang terjadi di dunia ini itu adalah takdirnya Allah. Atau ini salahnya Nabi Nuh sendiri karena emang Nabi Nuhnya aja yang nggak pantas untuk dapetin followers banyak gitu. Oke Kak Salma, kenapa menurut Kak Salma ini bukan salah dua-duanya? Kak Salma atau mungkin kakak Kak Dinda atau Kak siapa ini Kak NHDY boleh bantu jawab kenapa menurut kakak ini bukan salah dua-duanya? Kak Jelita boleh bantu jawab juga gak nih? Kenapa kira-kira bukan salah dua-duanya? Karena memang sudah takdir Allah. Iya, berarti salah kau. Salah kau ya. Nabi ini juga gak ada salah mampunya. Karena Allah nggak mungkin salah. Salah saya. Oke, udah mulai ngaco ya jawabannya. Aku izin jawab aja dan jawaban teman-teman itu semuanya benar karena di sini memang nggak ada yang salah. Yang pertama memang mungkin ini benar takdirnya Allah, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan Allah semata-mata bahwasanya Allah melakukan ini karena Allah benci sama Nabi Nuh gitu. Nggak bisa juga karena pada faktanya Nabi Nuh itu adalah salah satu nabi yang Allah berikan ganjaran berupa surga gitu ya. Dan kalaupun kita nyalahin Nabi Nuh, kenapa dia 900 tahun berdakwah cuma dapat 80 followers, kita pun nggak bisa nyalahin dia gitu karena
ya dia sudah berusaha semaksimal all out mungkin yang dia bisa, dan kita tahu Nabi Nuh ini adalah nabi gitu loh, which is beliau ini nggak mungkin setengah-setengah gitu dalam berdakwah. Jadi kalaupun kita salahkan Nabi Nuh, ya itu nggak salah juga. Dan jawaban teman-teman benar bahwasanya di sini nggak ada satupun yang salah, karena dalam hal ini, dalam pandangan Allah, Nabi Nuh itu bahkan nggak gagal. Dia nggak bisa dikatakan gagal. Nah, teman-teman, one thing that we should remember ya, satu hal yang harus kita ingat banget bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang maha menghargai dan menilai kita berdasarkan effort dan usaha kita, bukan hasil kita. Jadi, buat Allah, effort kita itu, ya itu adalah hasil kita di akhirat gitu loh, insya Allah. Jadi semakin banyak effortnya, semakin banyak gagalnya, semakin banyak trial dan errornya, maka insya Allah, di akhirat nanti, itu ganjaran yang kita dapat, itu akan semakin besar juga hasilnya gitu loh. As long as, selama segala usaha dan segala effort yang kita lakukan di dunia, itu kita niatkan untuk beribadah dan untuk mencapai ridhonya Allah gitu loh. Nah, jadi meskipun di dunia kan misalnya kita bawa case Nabi Nuh lagi. Di dunia dia 900 tahun cuma dapat 80, ya kita mikir dia pasti gagal lah ya. Dia kayak, itu mah emang dianya aja yang nggak bisa dakwah gitu kan ya. Tapi insya Allah effort dan gagalnya Nabi Nuh itu bakalan jadi sesuatu hal yang mahal dan berharga banget di sisi dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu di akhirat nanti gitu teman-teman. Boleh di next Kak? Nah, ini teman-teman, aku mau sharing tentang ada 2 pemikiran ekstrim ketika seseorang itu berada di satu situasi yang sulit. Nah, yang pertama, ketika kita ada di suatu situasi yang sulit, kita berpikir bahwasanya Allah itu marah, Allah itu dendam sama kita karena kesalahan yang kita lakukan di masa lalu, dan Allah itu sepenuhnya emang menginginkan kesulitan itu menimpa kita aja gitu. Ini pikiran ekstrim yang pertama. Jadi ketika kita punya mindset ini, ketika kita sedang dalam suatu kesulitan, kita tuh cenderung mikir bahwasanya, Allah tuh kayaknya nggak sayang ya. Allah tuh kayaknya nggak adil ya gitu. Iya sih, aku emang pernah bermaksiat di masa lalu, tapi kenapa Allah sejahat ini ya? Itu adalah satu pemikiran ekstrim yang pertama. Sedangkan pemikiran ekstrim yang kedua, itu adalah ketika kita menyalahkan diri sendiri dan merasa rendah meskipun kita sudah berusaha. Nah, teman-teman, kenapa ini dibilang sebagai satu pemikiran ekstrim juga? Karena pemikiran yang kedua ini bisa banget jadi suatu hal yang bahaya banget, yang pada akhirnya ketika kita menyalahkan diri sendiri, kita mengutuk diri kita sendiri karena satu kegagalan, kita pada akhirnya malas untuk nyoba lagi. Kita jadi takut untuk nyoba lagi karena kita takut gagal, karena kita menghakimi diri kita tuh akan gagal selama-lamanya gitu. Padahal ya nggak juga gitu loh. Di dunia ini kayak menurutku pribadi ya, setiap orang itu pasti punya jatah atau porsi kegagalannya masing-masing, ya nggak sih? Dan kegagalan dalam kehidupan itu adalah satu keniscayaan, which is adalah satu hal yang memang pasti terjadi gitu loh. Dan ketika kita punya satu mindset yang menyalahkan diri kita sendiri, yang merasa rendah diri, itu kita jadi takut dan nggak mau untuk bangkit gitu loh. Dan pada akhirnya ketidakmauan untuk mencoba lagi, ketidakmauan untuk bangkit, ketidakpunyaan kepercayaan kita terhadap Allah, itu yang pada akhirnya akan membuat diri kita tenggelam dalam pikiran kita sendiri. Dan ketika kita sudah tenggelam dalam pikiran kita sendiri, pada akhirnya kita akan tenggelam dalam suatu hal yang bernama depresi. Dan ketika kita sudah depresi, it's so dangerous, teman-teman. Ini bahaya banget, dan pada akhirnya ya akan membimbing kita untuk melakukan satu hal yang nggak Allah ridhoi, which is adalah bunuh diri gitu loh. Dan yang sangat aku sayangkan ya, berdasarkan bukan pengalaman, maksudnya kayak fakta di lapangan, hal ini tuh disalah-salahkan ini sering terjadi, sering dilakukan oleh seseorang kepada orang-orang di sekitarnya. Misalnya kayak ada seorang anak yang
dia tuh pengen berubah jadi lebih baik gitu, dia pengen hijrah gitu loh. Tapi justru orang terdekatnya, bahkan orang tuanya tuh bilang, halah kamu mah anak nakal, ngapain deh hijrah-hijrah gitu. Dan pada akhirnya pikiran nakal itu terinstall itu apa ya? Terinstal dalam diri dia, yang pada akhirnya jadi mindset. Dan pada akhirnya ketika itu sudah jadi mindset, orang yang tadinya mau hijrah, mau berubah jadi lebih baik, itu jadi males. Karena mikirnya kayak orang tua gue aja udah ngecap gue sebagai anak nakal. Jadi mau sebaik apapun ya orang tua gue bakalan nganggap gue sebagai anak nakal terus. Dan pada akhirnya dia nggak jadi untuk berubah. Gitu teman-teman. Jadi di sini satu hal yang mau aku highlight banget, please hati-hati dalam berbicara sama orang-orang terdekat, terutama kita sebagai anak ke orang tua. Please be careful, jangan sampai kita ngucapin satu hal yang bikin orang tua kita down, bikin orang tua kita ngerasa rendah diri, merasa tersakiti, dan merasa nggak worth it gitu loh. Itu ya teman-teman. Dan boleh di next slide Kak. Nah, yang sini ini aku nyebutnya sebagai Quran dan balance. Jadi kalau misalnya tadi itu adalah dua pemikiran yang ekstrim, yang satu terlalu nyalahin Allah, yang satu nyalahin diri sendirinya banget. Nah, di sini Quran hadir dengan keseimbangannya. Selalu ya teman-teman, Quran tuh emang Masya Allah banget, itu selalu ngasih satu porsi yang mana itu bikin ketenangan dalam hidup kita gitu. Nah, di sini di poin A itu dibilang bahwasanya kegagalan itu emang bagian dari takdirnya Allah, tapi belum tentu karena Allah yang emang kejam atau pemarah. Nah, yang kedua, itu adalah kegagalan itu bisa jadi karena faktor manusianya. Iya memang bisa karena manusianya, kita yang kurang effort kita yang kurang maksimal dan segala macam. Tapi bukan berarti terkutuk atau pecundang orangnya. Jadi ketika kita gagal 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ketika as long as kita mau nyoba lagi ya, the hopes, maksudnya harapan itu akan tetap terbuka dan Allah akan tetap berikan harapan itu selebar-lebarnya, seluas-luasnya gitu loh. Jadi ketika kita gagal, bukan berarti kita terkutuk atau pecundang gitu teman-teman. Dan yang ketiga, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau misalnya di poin pertama, aku bilang kegagalan itu emang bagian dari takdir Allah, tapi belum tentu karena Allah yang emang kejam dan pemarah. Tapi kalau misalnya teman-teman berprasangka, teman-teman mikir bahwasanya kesulitan ini terjadi karena kejamnya Allah sama aku nih. Maka it is what it is. Maka itu akan terjadi karena again Allah sesuai prasangka hambanya. Tapi kalau misalnya teman-teman nganggap satu kesulitan yang teman-teman alami, let's say gitu ya, ini terjadi karena mungkin ini adalah bentuk daripada kasih sayangnya Allah pengen menyelamatkan aku daripada sesuatu hal yang aku nggak ketahui, maka it is what it is juga. Maka ya memang Allah itu memang melindungi teman-teman, menyayangi teman-teman dari sesuatu yang teman-teman nggak tahu gitu. Karena ya benar, Allah tidak mungkin membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya gitu. Jadi yang ketiga, itu Allah adalah sesuai prasangka hambanya. Jadi hati-hati dalam berprasangka sama Allah ya teman-teman. Kita harus tetap berprasangka baik sama Allah, entah apapun yang terjadi pada hidup kita. Meskipun kita nggak bisa ngelihat pada saat itu ya, kita nggak bisa ngelihat satupun kebaikan karena mungkin terlalu sakit dan terlalu berat bebannya. Cuman please tetap percaya bahwasanya Allah itu pasti menginginkan segala hal yang terbaik untuk kita, dan please untuk terus berprasangka baik kepada Tuhan atau kepada Allah gitu. Nah, boleh di next slide Kak. Nah, sebagai manusia ya teman-teman, kita mungkin ngerasa sulit dan susah banget nih rasanya untuk berprasangka baik kepada Allah ketika kita ada dalam suatu posisi yang sulit. Ketika kita nggak bisa ngelihat sedikit pun kebaikan dari apa yang kita lalui, apa yang sedang kita alami gitu. Susah banget. We keep question, kita terus bertanya kayak, ya Allah, why me? Dear Allah, why me? Kenapa aku gitu loh? Kenapa aku yang harus menerima segala kesulitan ini di saat aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, aku sudah meminta kepadamu gitu loh. Padahal orang-orang di luar sana, mereka bahkan nggak sholat, mereka nggak usaha, tapi kok mereka tetap dapat apa yang mereka mau ya Allah.
So, dear Allah, why me gitu loh. Kita terus-terusan nanya kayak gitu kan ya, kadang dalam situasi yang sulit gitu. Aku pun jujur waktu gagal masuk kampus, aku nggak denial, aku sempat mempertanyakan kayak, kenapa usahaku yang sudah sebegitu gila-gilanya Allah patahkan gitu, kenapa harus aku gitu, padahal teman-temanku ada tuh yang nggak belajar kayak gitu teman-teman. Dan di suratul Baqarah ayat 216 ini, teman-teman pas mungkin udah tahu ya, karena ini ayatnya udah sering cukup disampaikan. Di sini Allah bilang bahwasanya boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, teman-teman, di sini one thing that we should remember adalah ketika dalam suatu kondisi yang sulit, dan kita nggak bisa menemukan sesuatu kebaikan, kita nggak menemukan sifat rahmannya Allah di situ, karena kita ngerasa terlalu sakit, one thing that we should remember adalah bahwasanya kita itu lemah. Kita itu nggak tahu apapun. Bahkan hari esok, yang katanya ada dalam genggaman kita aja, maksudnya kita yang ngalamin hidupnya, kita bahkan nggak tahu apa yang bakal terjadi di hari esok. Jangankan hari esok deh, nih tidur aja kita nggak tahu, bangun-bangun kita akan bangun atau Allah cabut nyawa kita, right? We never know about future, right? Dan itu cukup banget untuk membuktikan bahwasanya manusia itu lemah gitu loh. Bahkan kalau kata Habib Jafar, manusia tuh bahkan nggak bisa ngejilat sikutnya sendiri. Coba teman-teman ada yang bisa ngejilat sikut nggak? Kalau bisa berarti teman-teman kece. But anyway, ya itu ya teman-teman. Jadi ketika kita nggak bisa ngelihat satupun kebaikan dan rahmannya Allah dalam suatu situasi yang sulit, kita ingat aja bahwasanya kita lemah. Kita nggak tahu apapun itu. Saat ini mungkin emang nggak kelihatan baiknya nih, tapi percaya aja bahwasanya Allah itu mustahil membebani hambanya di luar kapasitas kita. Boleh di next slide, Kak? Oke, nah ini ada beberapa quotes teman-teman yang aku suka banget dari para asatidz. Jadi ini Ustadz Nauman Alikam, dia pernah bilang, when Allah plans something for you and me, even when it's painful, He doesn't do it for anything except love. Jadi di sini Ustadz Nauman tuh bilang, ketika Allah merencanakan sesuatu untuk aku dan kamu, meskipun ini terasa painful, ini sakit banget, tapi kita harus tahu, kita harus sadar bahwasanya He atau Allah doesn't do it for anything except love. Allah tidak memberikan itu, Allah tidak mentakdirkan itu untuk apapun kecuali karena Allah sayang sama kita. Sebelumnya kita udah bahas bahwasanya kita lemah dan gak tahu apa-apa ya teman-teman. Tapi one thing that we should remember itu adalah bahwasanya Allah itu adalah Rahman. Allah itu sayang banget sama kita. Dan Allah tuh yang maha mengetahui segala-galanya kan ya. Masa depan, takdir terbaik, siapa jodoh terbaik, siapa pendidikan terbaik apa untuk kita, itu Allah yang paling tahu kan ya, apa yang paling sesuai dengan kehidupan kita, yang paling bermaslahat dalam hidup kita, Allah yang paling tahu itu. Dan Allah akan senantiasa memberikan segala hal yang terbaik, yang bisa kita handle, yang memang bermanfaat bagi kehidupan kita seterusnya gitu. So, ini quotes-nya bagus banget dari Ustadz Nauman Alikam ini. Aku harap teman-teman bisa terus mengingat ini ya, bahwasanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, usahakan kita harus ridho terhadap takdirnya Allah, karena Allah nggak mungkin mencelakai hambanya, dan Allah tuh nggak mungkin membebani hambanya dengan suatu beban yang di luar kapasitas kita. Nah, untuk quotes yang kedua, ini Ustadz Felix pernah bilang, ini bagus banget, sumpah ini bagus banget, dan aku pakai ini ketika aku gap year dulu ya, dan ini cukup banget jadi penguat aku ketika aku gap year dulu. Jadi Ustadz Felix bilang, kalau ada banyak hal di mana kamu merasa gagal, sedih, putus asa, ketahuilah mungkin memang itulah tujuan Allah gitu lah. Emang Allah tuh bertujuan untuk bikin kita putus asa. Kenapa? Supaya kita sadar bahwasanya kita tuh lemah. Karena kadang-kadang ya teman-teman, aku sendiri ngerasain sih, aku sebagai manusia, kalau hidupnya senang-senang terus, ya lama-kelamaan akan lupa sama Allah gitu loh. Akan semakin lalai gitu. Tapi ketika kita ada dalam kondisi yang merasa gagal, merasa sedih, putus asa, itu justru mendorong kita untuk lebih dekat sama Allah kan ya, untuk berdoa lebih banyak, untuk nangis ke Allah lebih banyak, right? Dan mungkin memang
Ustadz Felix nih benar, salah satu tujuan Allah ya bikin kita putus asa supaya kita sadar bahwasanya kita itu lemah gitu. Dan ketika kita sadar, kemudian ketika kita bangkit dan kita berhasil menang, saat bangkit yang kedua itu, nanti ketika kita menang, kita nggak akan nepuk dada dan bilang bahwasanya ini semua karena gue nih, ini semua karena usaha gue nih, ini semua karena gue yang emang jago, gue yang kece dari lahir nih. Nggak akan kayak gitu, teman-teman. Kalau kita udah dikasih putus asa, aku jamin 100% kita bakal lebih sadar bahwasanya semua ini, kesuksesan yang kita raih, itu mungkin ada effort kita sih. Cuman, yang lebih berperan besar di sini adalah pertolongannya Allah. Gitu ya, teman-teman. Dan untuk quotes yang ketiga, di sini Ustadz Felix bilang kita tuh mungkin dilatih untuk jatuh sejatuh-jatuhnya, seolah-olah kita tuh diminta untuk membuat rencana sebaik-baiknya supaya Allah bisa kasih tahu bahwasanya rencana kamu itu sampah. Kita disuruh nih ngerancang sebaik-baiknya dan kita berharap bahwasanya itu yang akan terjadi di kehidupan kita. Tapi pada satu titik Allah gagalkan itu semua dan seakan-akan Allah bilang rencanamu tuh ya nggak bener loh. Kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang hidupmu dan aku yang lebih tahu gitu loh. Dan ketika Allah bilang bahwasanya rencana kita itu sampah, itu bertujuan supaya esok ketika kita ditolong Allah, ketika Allah tolong kita tuh jadi tahu bahwasanya rencana Allah itu akan memang selalu lebih keren dan selalu lebih baik daripada rencananya kita. Gitu ya, teman-teman. Boleh di next slide, Kakak. Oh, udah ya, Mam. Oke, jadi ini ada aku insert ayat At-Taghabun ayat 11. Di sini Allah bilang bahwasanya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Kakak boleh tolong di next slide lagi? Terima kasih. Oke, jadi kalau aku nonton lecture atau kajiannya Ustadz Noman ya di sini, beliau bilang bahwasanya maksud dari Allah bilang siapa yang beriman kepada Allah itu maksudnya adalah siapa yang beriman kepada Allah pada kondisi sulit, niscaya Allah berikan petunjuk pada hatinya. Karena teman-teman kita bisa lihat ya, dalam keadaan yang mudah kita mungkin gampang bilang bahwasanya Allah Rahman Rahim gitu. Allah Maha Pengasih, Maha Sayang. Karena ya kita ada dalam posisi yang nyaman, kita ada dalam posisi yang menyenangkan gitu loh. Tapi ketika kita ditimpa satu kesulitan, depresi, beban yang begitu berat, apakah kita akan tetap bilang bahwasanya Allah itu yang Maha Pengasih dengan segala ujian itu? I don't think so, right? Kayak banyak dari kita yang justru kayak ngerasa aduh, nih Allah kok ngasih ujian berat banget ya. Allah sayang nggak sih sebenarnya? Allah adil nggak sih sebenarnya? Maka dari itu, di sini Allah bilang di surat At-Taghabun ini, siapa yang beriman kepada Allah pada saat itu tuh maksudnya kayak pada saat Allah berikan kondisi sulit, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Dan teman-teman, iman, ketenangan, dan petunjuknya Allah itu adalah hal yang buat aku pribadi paling berharga dan paling mahal dalam hidup. Karena itu nggak bisa dibeli sama uang, itu nggak bisa dibeli sama kekuasaan, itu nggak bisa dibeli sama popularitas. Dan itu penting banget untuk kebahagiaan hidup kita, untuk keberlangsungan hidup kita, teman-teman. Karena teman-teman bayangin deh, orang-orang, teman-teman tahu Kode Muslim nggak? Ada yang tahu Kode Muslim? Belum, Kak. Tahu kan ya. Nah, beliau pernah sharing kan ya, karena beliau juga kan hijrah gitu ya. Jadi beliau dulu pernah jadi salah satu bandar judi gitu ya, let's say. Dan di situ beliau bilang bahwasanya orang-orang tuh bandar-bandar judi itu mereka udah punya segalanya gitu loh. Udah punya segala sesuatu yang kita anggap itu adalah sumber bahagia. Mereka udah punya uang banyak banget, mereka udah punya pasangan yang cantik, which is perempuan gitu. Mereka juga tinggal dalam rumah yang nyaman, rumah yang besar, dalam satu lingkungan yang nyaman. Tapi yang mereka lakukan itu adalah mengkonsumsi narkoba bahkan. Mereka bahkan tidur aja nggak bisa kalau tanpa obat. Mereka bahkan nggak bisa hidup dengan tenang kalau nggak pergi ke psikologi. Nah, maka dari itu,
iman, ketenangan, dan petunjuk Allah itu adalah salah satu hal yang paling berharga dan paling mahal dalam hidup, teman-teman. Dan di sini yang ketiga, ketika kita mulai mempertanyakan dan berprasangka buruk terhadap takdirnya Allah, be careful, hati-hati. Bisa jadi dalam satu kondisi ini, iman kita memudar, petunjuk yang Allah berikan memudar, dan ketenangan yang Allah berikan sebelumnya itu bisa jadi memudar ketika kita mulai kehilangan kepercayaan terhadap Allah. Dan ini bahaya banget, teman-teman. Bukan ini semua ketika ini memudar ya, ini bukan semata-mata Allah yang cabut gitu loh. Tapi ini karena kita yang memilih untuk pergi, teman-teman. It's so sad to be honest. Dan zaman sekarang kita bisa banyak lihat selebriti-selebriti yang dia disakitinnya sama pasangannya. Ada berapa banyak tuh berita cerai karena selingkuh lah dan segala macem lah. Which is itu dia disakitinnya sama makhluk kan ya. Tapi lihat apa yang dia lakuin setelahnya. Dia meninggalkan Allah. Buka hijab lah, pergi clubbing lah, dan segala macam. Maksudnya kayak penting banget loh untuk menaruh kepercayaan kita sepenuhnya pada Allah gitu loh. Entah itu dalam suatu kondisi yang sulit ataupun kondisi yang berbahagia sekalipun gitu loh. Karena ketika kita percaya sama Allah 100%, itu mau kita disakitin sama manusia segimanapun, mau kita disakitin sama dunia ini segimanapun, ya kita akan tetap percaya bahwasanya ini emang takdir terbaik buat Allah. Aku lemah aja nih saat ini, aku nggak tahu aja nih apa yang terbaik. Tapi aku percaya di depan sana itu ada satu kebahagiaan yang menantiku sebagai balasan daripada kesulitan-kesulitan yang saat ini Allah kasih buat aku. Kayak gitu ya teman-teman. Dan ketika seseorang tuh berharap bahwasanya aku mau nanya dulu deh, teman-teman di sini ada yang berharap hidupnya tanpa masalah kah? Ada nggak yang? Kenapa Naswa? Ya pasti berharap aja sih Kak. Iya, berharap ya, karena kelihatannya enak gitu ya, tanpa masalah dan segala macam. Iya, tapi sebaliknya nggak gitu. Iya, Malah banyak sebenarnya nggak yang gitu. dan masalah di hidup. Iya, bener banget. Bener tuh kata Kak Salma juga, memang mungkin kita sebagai manusia pengennya hidup tanpa masalah ya, tapi pada nyatanya itu mustahil. Karena ya memang hidup ini itu didesain ya untuk bermasalah ria gitu loh. Kalau misalnya hidup ini tanpa masalah, seharusnya orang-orang solih tuh yang hidup paling tenang tanpa masalah. Tapi kita lihat di historinya, justru orang-orang yang paling soleh, Rasulullah SAW, itu hidup tanpa masalah nggak? Enggak kan? Justru hidupnya cenderung masalah mulu gitu loh. Dan kita juga bisa lihat dari orang-orang yang soleh, nggak harus Rasulullah ya. Mungkin kalau Rasulullah ketinggian standarnya, kita bisa lihat ya dari orang-orang soleh di sekitar kita sekarang, kayak ustadz-ustadz kontemporer kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix Siau, Ustadz Khalid Basalamah. Itu mereka adalah orang-orang soleh ya kan ya teman-teman. Tapi hidupnya ya nggak jauh dari cacian, banyak yang fitnah, banyak yang persekusi, gitu kan ya. Ya, ujian dalam bentuk masalah, it's actually the same ya. Maksud aku, ya ujian gitu. Boleh di next slide, Kakak. Nah, ini ya teman-teman. Life with Allah is not an immunity from difficulties, but peace within difficulties. Jadi, ketika kita hidup dengan berusaha taat sama Allah ya, bukan berarti Allah bakal menghilangkan semua permasalahan kita, bukan berarti semua masalah itu bakalan pergi dari hidup kita. Bakalan tetap ada masalahnya, cuman Allah bakal hadirkan satu ketenangan tertentu yang itu adalah impact daripada keimanan kita ketika kita ada dalam suatu kesulitan. Kayak saudara-saudara kita yang di Gaza, teman-teman. Kalian sering lihat kan ya pasti video-video mereka, video anak-anak kecil yang ditanya, "Hey, bagaimana hidup?" Terus mereka jawab, "My life is good, alhamdulillah." My life is good katanya teman-teman, padahal di belakangnya itu adalah reruntuhan bangunan. Padahal kita tahu seberapa banyak orang-orang yang terbantai di Palestina gitu loh. Tapi mereka tetap bisa tuh senyum.
Ya mereka mungkin emang nangis sih, mungkin sedih apalagi ketika ada keluarga mereka yang meninggalkan mereka yang jadi yang syahid waktu itu ya. Cuman kekuatan mereka gitu loh, it's enough to prove, ini cukup banget untuk membuktikan bahwasanya iman seseorang itu emang sepenting itu gitu loh. Iman, ketenangan, petunjuk dari Allah tuh emang sepenting itu loh untuk kita sebagai manusia. Karena kita bisa lihat sendiri sekarang, kita buktinya bisa langsung lihat sendiri gitu loh teman-teman. Mereka orang-orang yang imannya kuat, yang Allah kasih petunjuk, yang memang jadi orang-orang pilihan Allah gitu loh, yang Allah berikan ketenangan dalam hatinya, dalam situasi yang aku bahkan nggak bisa bayangin ya, kayak air bersih nggak ada, makanan mereka makan rumput, makan pakan pakan ternak dan segala macam, lingkungan nggak bersih, mereka nggak sekolah, orang tua mereka syahid, mereka lumpuh, bahkan ada yang diamputasi tangan dan kaki gitu, kulit mereka terbakar, but still mereka bilang la haula wala quwata illa billah, tidak ada penolong kecuali Allah gitu. Dan itu luar biasa banget gitu kan ya. Dan aku justru malah, ini sekarang masih putus-putus nggak? Lancar Kak, lancar. Oke, lancar. Tadi putus-putus soalnya. Nah, ketika ngelihat mereka, aku jadi iri sendiri gitu loh. Kayak mereka aja yang diuji sesusah. Mereka yang diuji sesusah ini, mereka masih tetap bisa memuji Allah gitu loh. Sedangkan aku yang dalam keadaan yang nyaman, aku punya banyak fasilitas, aku dikasih Allah banyak kesempatan, tapi kok hidupnya gini-gini aja gitu loh. Bahkan masih sering ngeluh terhadap hal-hal yang sebenarnya sepele gitu loh teman-teman. Dan saudara-saudara kita di Palestina ini cukup banget sih buat aku pribadi untuk jadi untuk jadi hujah dan jadi satu contoh gitu loh, bahwasanya ya ini loh, ketika kamu hidup dengan iman, ketika kamu hidup dengan ketenangan dan petunjuk dari Allah, maka kamu akan bisa sehebat mereka gitu loh. Dalam kondisi sesulit apapun, kamu akan bisa tetap setenang mereka gitu. Boleh di next, Kak? Teman-teman kalau aku putus-putus langsung bilang aja ya. Yes, Free Palestine. Oke, kita udah nyampe di kesimpulannya nih teman-teman. Jadi, jadi di kesimpulan yang aku ambil sini adalah ketika kita dalam keadaan sulit, kita mungkin ngerasa stuck, kita ngerasa putus asa, dan nggak tahu jalan keluarnya tuh kayak gimana. Kita bahkan nggak bisa ngelihat satupun kebaikan gitu loh ketika dalam kondisi yang sulit. Tapi ternyata di situasi yang sulit itu justru itu mungkin adalah salah satu caranya Allah untuk kasih sesuatu yang tadi yang aku bilang, yang paling mahal dan paling berharga dalam hidup kita gitu. Masih putus-putus kah? Enggak Kak, aman, lancar dari tadi. Oke, maaf. Tadi ada yang komen putus-putus, jadi aku takut putus-putus semua. Oke, kalau gitu aku lanjut ya. Nah, ulang lagi ya. Ternyata bisa jadi situasi yang menurut kita sulit dan menyakitkan itu justru jadi salah satu cara Allah untuk memberikan sesuatu yang paling mahal dan paling berharga dalam hidup kita, yaitu iman, yaitu ketenangan, yaitu petunjuknya Allah gitu. Nah, teman-teman di sini siapa sih, ada yang pernah ngerasain nggak ketika dalam keadaan yang sedih, keadaan yang sakit dan putus asa, kita justru malah lebih ngerasa deket sama Allah gitu. Kita justru ngerasa bahwasanya kita lebih dekat sama Allah gitu kan ya. Pernah, right? Yes, and it's enough to prove bahwasanya iman, ketenangan, dan petunjuknya Allah itu adalah hal yang paling berharga dan paling penting untuk kita jaga, teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya teman-teman tahu ya, di sini ada K-popers nggak? Aku Ustazah. Aku ya, jujur aku juga adalah seorang K-popers dan aku sedikit tahu bahwasannya depression rate atau statistik depresi dan angka bunuh diri di Korea dan Jepang itu tinggi banget, setinggi itu teman-teman. Dan di sini salah satu penyebab depresi
itu adalah karena mereka tuh jujur mereka adalah orang-orang yang pekerja keras ya teman-teman. Mereka tuh bener-bener effort untuk dapetin sesuatu. Kayak di Korea, aku pernah nonton videonya Sajang Nim. Mereka tuh belajar dari jam 8. Ini correct me if I'm wrong ya, tolong dikoreksi kalau salah. Mereka tuh belajar dari jam 8 sampai jam 11 malam. Itu udah termasuk les, kursus dan segala macam. Itu anak-anaknya ya, tingkat SMP, SMA gitu. Dan no wonder, nggak heran banget kalau misalnya tingkat depresi, tingkat stres mereka itu tinggi banget. Nah, yang jadi permasalahan daripada mereka, kenapa angka bunuh diri mereka tinggi, itu pertama karena mereka angka depresinya tinggi, karena beban mereka juga tinggi. Segala hal di Korea, khususnya Seoul, itu mahal-mahal banget, dan mereka tuh sikut-sikutan banget gitu loh. Mereka sangat amat bersaing untuk dapetin satu titel, untuk dapetin satu pekerjaan yang bisa provide atau bisa apa sih provide tuh? Ya pokoknya bisa apa ya memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari gitu. Dan yang jadi masalah mereka adalah ketika mereka depresi, mereka menganggap bahwasanya semua usaha mereka tuh harusnya nggak dihianati hasil. Semua usaha mereka tuh ketika mereka sudah berusaha sekeras mungkin harusnya berhasil. Tapi pada kenyataannya Allah yang pegang takdir kan ya. Jadi mau seberusaha apapun kita, mau sekeras apapun kita ya berusaha, kalau misalnya Allah bilang belum, ya nggak akan kejadian gitu loh. Takdirnya bakal diundur sesuai dengan waktunya Allah gitu loh. Tapi karena mereka nggak punya Allah dalam hati mereka, mereka bahkan nggak kenal Allah, maka yang hadir dalam pikiran mereka adalah, aduh nih gue emang kayaknya worthless aja deh, gue kayaknya emang pecundang aja deh, gue kayaknya emang nggak pantas aja deh, nggak bakal bisa berhasil, nggak bakal bisa sukses, dan pada akhirnya mereka mereka tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, mereka tenggelam dalam depresi mereka sendiri, dan pada akhirnya bunuh diri. Dan no wonder, nggak heran makanya kenapa angka bunuh diri di Korea dan Jepang itu tinggi banget. Karena mereka apa ya, sedikit harapannya gitu loh. Nah, makanya itu penting banget untuk melibatkan Allah dalam dalam tiap gitu. Oke, Kak, boleh di next. Boleh, Kak. Nah, ini nextnya udah selesai. Barakallahu fikum, teman-teman. Terima kasih udah menyimak apa ini segala ngalor ngidulku. Enggak ngalor gitu. Ini insya Allah ilmu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Iya, silakan kalau mau cas HP. Iya kan habis Idul Fitri, Idul Adha, ding. Makanya daging. Barakallah, kakak boleh diambil alih, kakak moderator. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazakallah khairan kasiron Kak Bunga karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang banyak, selalu dalam kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 3 pertanyaan tercepat dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan melalui on mic, nanti saya ambil 3 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Yang kedua, sebelum bertanya silakan untuk salam dan perkenalan diri. Ketiga, diusahakan pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Baik, di sini sudah ada beberapa yang mengangkat tangan ya teman-teman. Untuk yang pertama saya beri kesempatan kepada Kak Salma Sabila. Kepada Kak Salma dipersilahkan untuk bertanya. Jazakillah khairan kasiron kepada Teh Bunga. Sebelumnya ilmunya Masya Allah ya. Bikin merinding gitu. Ternyata sedaging itu yang bisa kita dapatkan malam ini. Makasih juga kepada panitia Jazakumullah Kasiron sudah memberikan kesempatan untuk sama bicara. Ingin bertanya nih mengenai bahwasanya tadi kan banyak banget dibahas ketika effort besar itu ternyata kuasa Allah gitu. Nah, terkadang gini loh Kak, kita itu bertemu dengan beberapa orang yang memang membuat kita itu seperti mungkin kita sebut itu futur ya. Jatuh ke dalam kenista, jatuh ke dalam lubang kefuturan gitu ya. Nah, jujur saya juga lagi di kuliah semester 7, banyak banget ternyata orang-orang itu yang memang kata
seakan-akanlah tidak percaya bahwasanya segala ketentuan Allah itu baik untuk dirinya. Nah, bagaimana menurut Teh Bunga ini ya, kita memfilter segala asupan yang kurang baik itu, padahal kita tuh sering ketemu gitu dengan orang-orang yang seperti itu, karena pada dasarnya bertemu di kampus atau dengan bermuamalah mungkin ya dengan kelompok atau apapun itu. Bagaimana sih menurut Teh Bunga memfilter orang-orang yang seperti itu yang membuat kita itu goyah di zaman sekarang gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Teh Salma. Kak, ini pertanyaannya? Iya, boleh langsung dijawab ya, Kak. Oh, boleh langsung. Oh, oke, satu-satu dulu ya. Aku izin follow up Kak Salma. Tadi pertanyaannya adalah gimana caranya kita ngefilter pendapat orang-orang gitu ya di saat kita sering bertemu dengan mereka gitu ya. Pendapat mereka yang bikin kita futur gitu ya, yang bikin kita ragu lah ya istilahnya. Ketika kita sendiri sering tektokan atau sering interaksi sama mereka, entah itu dari kelompok kelompok kuliah ataupun ya sekedar ketemu di kuliah gitu kan Kak ya? Halo Kak Salma, apakah pertanyaanku benar? Betul sekali. Naam. Oke, Afwan. jazakallah khair. Oke, bismillah. Kalau menurut aku sendiri ya, kita kan nggak bisa kontrol people ya. Kita nggak bisa ngekontrol bagaimana orang harus bertindak, bagaimana kita nggak bisa memfilter supaya orang-orang itu bertingkah laku sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Yang bisa kita lakukan itu hanyalah menyampaikan gitu apa yang kita ketahui, apa yang menurut kita benar gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dalam satu kondisi Kak Salma sama teman-teman Kak Salma tuh lagi diskusi gitu loh. Menurut gue kayaknya rencana Allah tuh ya Allah nggak menginginkan yang terbaik buat gue deh gitu. Menurut gue usaha gue tuh kayaknya lebih penting deh dibandingkan rencana atau pertolongannya Allah. Nah, ketika kakak di sini sudah belajar, ketika kakak sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, maka kewajiban dari kakak ya untuk berdiskusi gitu loh, mengajak diskusi bahwasanya sebenarnya yang benar tuh ini loh. Effort kita memang mungkin benar, itu ada andilnya dalam kesuksesan kita. Tapi yang lebih penting itu adalah kuasa atau pertolongannya Allah gitu. Dan kalau misalnya untuk memfilter pendapat-pendapat kayak gitu supaya kita nggak goyah, menurutku pribadi yang harus kita kuatkan adalah diri kita sendiri sih Kak. Yang pertama, kalau aku pribadi ya, kalau guruku bilang cara memperkuatnya ketika kamu tinggal atau kamu ada di lingkungan yang heterogen. Karena aku pun jujur, aku di UI, di FISIP, itu anak-anaknya liberal semua. Jangankan percaya bahwasanya takdir itu lebih besar kuasa Allah daripada usaha kita. Bahkan banyak teman-temanku yang nggak percaya Tuhan gitu, karena si liberal itu gitu loh. Dan kalau guruku pribadi menyarankan ke aku adalah yang pertama, perkuat dari diri sendiri kita sendiri. Perkuat dari diri kita sendiri. Caranya dengan apa? Ya dengan belajar. Dan kakak ini kan aku lihat kayaknya udah Masya Allah sekali ya ilmunya. Dan lanjutkan aja gitu. Jadi yang pertama adalah memperkuat keimanan kita sendiri dengan cara belajar gitu. Yang kedua, kita di samping punya teman-teman di lingkungan kampus, kita juga harus punya teman-teman taat, Kak. Karena sebagaimana yang kakak rasakan ya, lingkungan tuh seberpengaruh itu. Aku pun merasakan itu. Kita gampang banget goyah ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mendekatkan kita pada Allah gitu loh. Tapi sebaliknya, ketika orang-orang yang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang selalu melibatkan Allah dalam setiap dalam setiap halnya, mau itu yang sederhana maupun sampai yang terberat sekalipun, ya maka kita pun akan ikut kuat gitu imannya, akan terbawa untuk terus melibatkan Allah dalam segala situasi gitu. Jadi menurut aku pribadi, tadi yang pertama itu perkuat dari diri sendiri, dan yang kedua itu cari teman taat. Entah itu teman taat di kajian offline kah, atau di komunitas kayak gini, yang penting kita kayak apa ya, tektokan terus sama dia gitu loh. Supaya ketika kita terjun di satu lingkungan yang heterogen, atau satu lingkungan yang kalau aku sih liberal tadi, kita punya tameng dan benteng sendiri gitu loh Kak.
Dan ketika memang rasanya sudah futur, sudah low bed gitu ya, cepat-cepat aja kita balik lagi dengerin kajian, kita balik lagi ketemu sama teman-teman soleh, kita balik lagi untuk ngelihat orang-orang soleh, entah itu ngelihat asatis favorit kakak ataupun ya imam-imam ataupun reciter atau pembaca Al-Quran favorit kakak dan lain-lainnya, dan orang-orang soleh yang lainnya. Jadi yang aku bisa simpulin itu sih Kak. Pertama, karena kita nggak bisa nyuruh orang untuk berperilaku sesuai dengan apa yang kita mau, maka jalannya untuk tidak terpengaruh adalah dengan mengkondisikan diri kita sendiri, memperkuat iman kita sendiri. Yang pertama dengan belajar, dan yang kedua adalah dengan memiliki teman-teman yang taat gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah kelihatan oleng, udah kelihatan low bad, itu pasti nanti ada alarm tersendiri dari teman-teman taat itu. Karena yang aku pribadi rasain ya, teman-teman taat tuh selalu pengen kita tuh ada di jalannya Allah gitu. Aduh, aku mau nangis kalau ngomongin teman, kayak bersyukur banget karena punya mereka gitu, dan mereka tuh selalu jadi pengingat gitu loh. Buat aku pribadi, aku kan di sosmed tuh kayak agak blak-blakan ya ngomongnya. Mereka tuh selalu nasihatin aku kayak, Bunga kayaknya lebih baik kayak gini deh. Bunga lebih kayaknya Allah lebih ridho kalau misalnya kayak gini deh. Kayak gitu Kak. Jadi intinya itu ya, belajar dan punya teman taat. Sekiranya itu dari aku, apakah menjawab pertanyaannya atau ada yang mau di follow up lagi? Iya, jazakillah khair Teh Bunga. Masya Allah, ternyata apa ya, sebegitu pentingnya gitu ya yang tadi tips-tipsnya. Jujur Li, anak itu baru followers baru nih. Nah, qadarullah biiznillah, Allah izinkan ada kelas Teh Bunga gitu ya. Nah, sebegitu sebegitu bahagianya gitu ya pas tadi lihat juga, kayak excited banget gitu. Allah tuh pertemukan secara online tapi kayak kita teh deket gitu ya. Nah, Masya semoga Allah. Teh Bunga juga istiqomah, tetap semangat kuliah dan menuntut ilmunya, dan tetap berkonten ya. Karena pada dasarnya kontennya itu benar-benar bagus banget untuk millennials gitu. Mungkin terima kasih banget, sehat selalu di sana, semoga berkunjung ke Bandung. Aduh, insya Allah ya, agak jauh tapi insya Allah. Jazakillah khair Kak Salma. Aku seneng banget teman-teman kalau didoain kayak gitu. Karena jujur aku kurang suka ya kalau dipuji kayak kakak kontennya keren dan segala macam. Aku kurang suka digituin. Tapi kalau didoain dan ya diapresiasinya secara didoain, itu aku seneng banget, Masya Allah. Terima kasih Kak Salma dan teman-teman semua. Iya, Boleh sama-sama. lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin Kak Anissa. Baik, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Saya beri kesempatan kepada Kak Fadli. Untuk Kak Fadli, dipersilakan pertanyaannya. Baik Kak, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak moderator. Mohon izin Kak, ini kali kedua saya bertanya sama Kakak. Masih ingat waktu di Masih. Masya Allah. negeri itu hari? Masya Allah. Jadi untuk pertanyaan saya Kak, yang digagalkan atau diselamatkan, bagaimana sih Kak pandangannya Kakak tentang banyak orang yang masih merendahkan orang lain? Sudah ada motivasi dia dapat, sudah ada apa motivator dia dapat, tapi masih ada saja orang yang suka kayak menghina, kayak misalkan upload konten kok, kayak misalkan saya pribadi sementara juga berproses upload konten di media sosial TikTok, konten-konten dakwah. Itu biasa ada yang bilang, kayak teman saya, dia bilang, kok upload konten dakwah, emang sebagus apa sih konten kamu, emang sebanyak apa sih followers kamu, kan nggak banyak, paling yang like cuma berapa orang. Dan di situ agak turun mental saya untuk buat konten lagi, agak drop lagi, terlebih ketika orang-orang yang di sekitar saya itu bilang kayak gak ada yang support, paling yang support cuma sesama kreator-kreator dakwah. Saya masih ingat pesan dari Kak Hanif Al-Hairi. Kak Hanif bilang gak perlu ngarapin followers, gak perlu ngarepin berapa like, berapa yang komen, tapi setidaknya ada yang nonton. Gak perlu ngarapin like, cuma ketika upload konten berharap sama Allah aja. Ketika upload konten bilang, ya Allah, ketika konten ini bermanfaat, maka sebarkanlah konten ini, sebarluaskanlah. Banyak juga saat ini Kak,
bagaimana sih kalau orang yang nggak bisa nerima takdir? Kayak misalkan dia masuk di perguruan ini, terus dia digagalkan oleh Allah. Mhm. Skenario yang diatur oleh Allah itu nggak pernah, yang diatur Allah itu nggak pernah dia terima. Bahkan dia selalu nyalain Allah. Dia bilang, ih kok Allah gini sih, gagalin saya mulu. Emang kenapa sih kalau saya ambil kampus ini, kenapa saya nggak dilolosin di kampus impian saya? Qadarullah wa masyafa'alah, sesuai yang dikatakan Ustaz Hilman Fauzi, sudah jadi ketentuan Allah dan Allah sudah mengizinkan aku menerima skenario itu. Untuk pertanyaan saya, Kak, bagaimana sih cara membuat paham orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang menganggap kita apa istilahnya ini, sok baiklah, dakwah tapi masih berbuat dosa. Itu bagaimana sih Kak cara membuat mereka paham? Kayaknya kalau mau dikasih paham secara baik-baik kayaknya nggak bisa deh. Bahkan saya juga dulu waktu ada yang komen kayak gitu, saya bilang, gak, gimana ya? Emang nggak apa-apa ya? Sekali aja berbuat jahat gitu. Ada yang komen, kasih komentar negatif aja. Ada yang komen, kasih komentar negatif aja. Gak usah kasih positif. Selalunya orang baik itu selalu diuji sama Allah. Kenapa sih harus diuji sama Allah orang baik? Kenapa gak orang buruk aja yang diuji? Begitu saya sih Kak. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kak Bunga semangat terus, upload kontennya, jangan berhenti. Qadarullah wa masyafa'alah. Dan satu pesan dari saya, Fortis Fortuna Adiufat, keberuntungan selalu memihak orang-orang berani. Terima kasih Kak. Masya Allah, jazakallah. Kak, kayaknya kamu ini ya, kamu lebih menginspirasi saya ya daripada saya menginspirasi kamu nih. Tadi kamu bilang yang terakhir itu apa? Keberanian itu selalu memihak orang-orang yang Berani. keberuntungan selalu memihak orang-orang yang berani. Iya. Nah, gimana kalau aku balikin itu ke kamu? Kamu udah berani bikin konten, kamu udah berani menerima segala konsekuensi, entah itu komentar baik ataupun komentar buruk yang datang ke kamu udah berani menerima konsekuensi mental kamu jatuh, dan tapi kamu masih lanjut gitu loh. So, that pujian, it's actually lebih cocok buat kamu, aku rasa. Keberuntungan itu akan memihak kepada orang-orang yang berani. Itu kayak lebih cocok buat kamu. Dan kalau mungkin memang sekarang belum terlihat keberuntungan itu, aku udah bilang dari tadi ya, satu hal yang harus kita ingat bahwasanya kita itu lemah. Kita itu nggak tahu apapun yang bakal terjadi kepada kita di masa depan. Tapi satu hal yang harus kita ingat juga bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang maha sayang gitu. Allah adalah Tuhan yang maha menginginkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. So, kalau misalnya kakak tanya, kenapa yang diuji itu selalu orang-orang yang baik? Kalau aku jawab sih, ya pastinya karena mungkin ya Allah pengen ngelihat seberapa serius kakak jadi orang baik. Itu aja sih Kak. Dan Allah pengen lihat seberapa serius kakak dalam berusaha gitu. Dan kalau misalnya kakak nanya, kakak ini kan lagi ngonten ya, tapi masih banyak orang yang ngerendahin kakak. Habis itu ketika kakak ngonten, kakak masih dapat sedikit likes gitu. Masih dapat bahkan dapat komen yang cenderung negatif gitu. Dan tadi siapa yang bilang ke kakak? Kak Hanif ya. Kak Hanif bilang bahwasanya dalam berkonten, apalagi konten itu adalah konten dakwah, ya kita nggak harus ngeharapin likes, kita nggak harus ngeharapin komen pada akhirnya. Dan aku setuju banget sama Kak Hanif tadi. Karena ini kan hitungannya kakak masih merintis ya. Masih merintis suatu konten, masih baru mulai suatu konten. Dan yang namanya merintis, yang namanya memulai, itu nggak ada yang sempurna, Kak. Nggak ada orang yang mulai level 1, tapi kualitasnya langsung di level 10 tuh nggak ada. Kecuali memang dia punya privilege dari awal dia lahir gitu loh. Maka dari itu, saranku pribadi ya, keep going, lanjutin aja gitu loh. It's a part of your process. Ini adalah bagian daripada kakak berproses gitu loh. Untuk sampai di level 10, untuk jadi jagoan di level 10, semua orang memang harus lewatin level 1-nya dulu, Kak. Kualitas video kita mungkin harus jelek dulu, komen-komen yang kita dapat mungkin harus negatif dulu, share yang kita dapetin mungkin ya harus sedikit dulu gitu loh. Tapi
it's a part of your process gitu loh. Dan aku selalu bilang bahwasanya Allah itu maha menghargai effort seorang hamba gitu loh, bukan hasilnya. Jadi ketika kakak sudah melakukan yang terbaik dalam membuat konten, kakak misalnya kakak udah riset sebaik-baiknya konten yang bagus tuh kayak gimana, kakak udah semaksimal mungkin edit dengan editan yang paling bagus menurut kakak itu kayak gimana, dan ya udah itu effort maksimal yang kakak bisa lakuin. Tapi ketika kakak upload kemudian pas di upload tuh likes-nya cuma sedikit, ya itu adalah hasil gitu, dan itu kakak tidak bertanggung jawab untuk itu, dan yang dinilai sama Allah itu adalah effortnya kakak. Dan sampai sini kakak sudah selesai sebenarnya. Jadi menurutku pribadi ya, aku pun sempat punya apa ya, keinginan untuk di likes banyak lah, di komen banyak lah, kayak gitu. Menurutku normal aja sih sebagai seorang konten kreator pengen dapetin apresiasi daripada audiensnya gitu loh. Cuman sekarang aku lebih dinasihatin sama guruku kayak, kamu dalam berkonten, dalam menyampaikan suatu dakwah itu harus jaga keikhlasan. Dan keikhlasan itu salah satu tandanya adalah kita nggak peduli sama omongan orang, Kak. Mau kita dijelekin, mau kita dipuji, ya kita bakal terus berusaha untuk berdakwah gitu loh. Karena yang kita tuju itu adalah ridhonya Allah, right? Yang kita tuju adalah usaha kita, sebagai gimana caranya usaha kita tuh bisa bikin Allah ridho sama kita. Ya meskipun at the end of the day, likes-nya cuma 10, komennya cuma 2 biji gitu. Itu nggak penting kalau kita sudah ikhlas ya. Tapi jujur, latihan ikhlas itu emang susah banget, tapi itu bukan suatu hal yang impossible, bukan suatu hal yang mustahil. Jadi kalau misalnya saranku, kalau misalnya tadi kakak nanya juga, kalau misalnya ada kalau ada komen negatif, itu aku harus balas gimana? Apakah aku harus balas dengan negatif juga? Ya menurutku enggak sih, Kak. Menurutku ketika ada anjing yang menggonggong, ya kakak jangan balas gonggong gitu. Kan nanti kalau misalnya kakak balas gonggong, apa bedanya kakak sama dia gitu loh. Maksudnya kayak, kalau memang dakwah ini, konten ini kakak niatkan untuk ridhonya Allah, untuk Allah gitu, untuk beribadah kepada Allah, ya udah, kakak edit semaksimal mungkin, kakak bikin konten semaksimal mungkin, dan ketika diupload itu lepas, itu udah nggak ada tanggung jawab kakak gitu loh. Dan itu salah satu cara untuk melatih keikhlasan juga sih, Kak. Gitu sih, Kak. Jadi menurut kakak apakah ini menjawab atau ada hal yang mau di follow up? Alhamdulillah sudah menjawab, Kak. Untuk menginspirasi saya, yang menginspirasi saya buat konten dakwah itu Kak Al-Fatahar, atau biasa dibilang Kak Sahar. Oh Mungkin ya, kamu ya. kenal. Iya, Ah, aku tahu. Ya, Masya Allah, beliau tuh Masya Allah. Beliau Tapi, itu yang memotivasi saya, Kak. Awal saya ketemu sama beliau juga, ada kelas yang diadain oleh tim Magerin itu, kelas volume kelas kelas volume hijrah volume 4. Jadi di situ saya terinspirasi dari beliau buat kontennya. Terus buatlah konten dakwah gitu sih, Kak. Makasih banyak, Kak, atas sarannya dan masukannya. oke, semangat selalu ya, Kak. By the way, itu udah berapa lama kakak bikin konten? Sudah ada 2 bulan, Kak. Nah, 2 bulan itu masih awal, sama kayak aku pun masih merintis kan ya. Jadi, ayo kita lanjutkan perjuangan dakwah kita. Kita nggak boleh tumbang cuman karena komentar manusia. Kita usahakan kita ikhlaskan semua dakwah kita itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ya udah, barakallahu fikum kakak, semangat terus. Semoga Allah ridhoi dan Allah berikan kemudahan dalam usaha kakak untuk berdakwah, untuk menolong agamanya Allah. Baik, Masya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir. Saya beri kesempatan kepada Kak Maryam Ari. Kepada Kak Maryam, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kebetulan sebelumnya saya izin cerita. Jadi kan hampir 1 semester ini saya memiliki siklus belajar, yaitu kejenuhan, yang dimana itu tuh ada pasti di setiap siklus belajar yang sebelumnya saya pelajari di semester 1 dalam perkuliahan. Kebetulan saya kuliah di jurusan PGSD, Kak. Nah, kebetulan sekarang saya di semester ke-4 dan saya coba konseling ke salah satu dosen pembimbing akademik saya. Terus beliau berkata bahwasannya, oke, Allah bakal ngasih
apapun takdir yang terbaik untuk kita. Tapi gimana cara kita untuk nangkep tujuan apa sih yang Allah kasih sebenarnya dari takdir tersebut. Nah, saya tuh masih kayak ngerasa apa ya, gimana sih cara cepat kita untuk tahu tujuan Allah ngasih takdir kayak gitu tuh apa gitu, Kak. Jadi simpelnya adalah gimana cara kita tahu tujuan apa yang Allah berikan kepada kita atas apa yang telah Allah takdirkan. Segitu aja sih, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Mariam atas pertanyaannya. Jadi tadi aku izin follow up pertanyaannya, gimana caranya kita tahu intensi atau niatan Allah tuh sebenarnya Allah mau ngasih takdir yang kayak gimana sih? Kenapa sampai harus diberikan takdir seperti ini dulu sebelumnya? Gitu ya Kak? Iya, Kak. Jujur, aku pribadi waktu dalam masa gap year-ku dalam 1 tahun kemarin, aku mikir kayak gitu juga. Aku mikir kayak, Allah ini mau ngasih apa sih? Aku kayak, rasanya kayak berjuang dalam satu hal yang tidak pasti, itu kan gak enak banget ya Kak ya. Di satu sisi kita masih mau untuk terus berjuang karena kita punya harapan gitu, karena Allah kasih harapan. Tapi di satu sisi kita juga gak tahu, apa sih yang mau Allah kasih ini? Kayak hal apa yang udah Allah persiapkan buat kita, itu juga kita nggak tahu, karena ya gambling gitu loh. Kita cuma bisa berusaha di tengah ketidakpastian itu. Dan kalau misalnya Kakak tanya pendapat aku ya, cara kita untuk tahu, ya sebenarnya kita nggak akan pernah tahu sih Kak, karena itu adalah rahasianya Allah gitu loh. Cuman satu hal yang bisa kita lakuin adalah cukup percaya, tanemin kepercayaan itu sedalam-dalamnya bahwasanya semua hal yang terjadi pada kita, semua fase yang terjadi pada kita, itu pasti akan berlalu, itu pasti akan menemukan satu titik kebahagiaan pada akhirnya. Dan yang sering banget kita dengar kan kayak Allah tuh nggak akan mungkin memberikan suatu ujian, suatu masalah kepada hambanya di luar kapasitas hambanya itu sendiri, right? So, ya menurutku pribadi, caranya adalah, cara untuk tahunya mungkin kita nggak akan pernah bisa tahu rencana apa yang Allah punya. Karena again, manusia itu terbatas, manusia nggak tahu masa depannya itu akan seperti apa, dan manusia bahkan tadi aku bilang hari esok aja kita nggak tahu akan terjadi apa gitu loh. Tapi yang dan masa depan itu adalah hal yang kita nggak bisa kontrol kan ya, itu bukan ranah kita untuk bermain, which is itu adalah ranahnya Allah untuk menentukan takdir seperti apa yang harus kita jalani gitu loh sebagai takdir kita. Maka dari itu yang bisa kita lakukan menurutku ya tadi gitu loh, kita ketika dalam posisi sulit gitu ya, ketika dalam suatu kondisi yang jenuh gitu, yang kita bisa lakukan hanyalah percaya pada takdir Allah, itu adalah takdir yang terbaik, dan bertahan sedikit lagi sampai pada akhirnya kita mengerti dan kita mengetahui alasan Allah itu menggagalkan rencana kita sebelumnya atau memberikan kita takdir sebelumnya itu ya karena Allah ingin memberikan rencananya yang lebih baik gitu. Kalau dalam konteks aku pribadi, aku kan tadi gap year ya selama 1 tahun. Nah, setahunan kurang itu aku kan belajar terus ya. Aku belajar mulu, kayak aku padahal nggak tahu apakah di masa depan nih aku bakalan lulus lagi atau gagal lagi gitu. Ketakutan ketika menghadapi itu pastinya ada, karena ketika kita ketika kita berjuang dalam suatu ketidakpastian, rasa takutnya itu menurutku pasti akan jauh lebih besar ya ketika kita berjuang di suatu hal yang memang sudah ada jaminannya gitu. Kayak misalnya orang tua kita bilang, "Adek kamu belajar ya, kalau misalnya dapat nilai 100 nanti mama kasih iPhone." Nah itu kan pasti kayak lebih tenang ya dalam berjuangnya gitu. Tapi ketika kita berjuang dalam suatu hal yang nggak pasti, yang gambling, yang at the end of the day ini bisa jadi gagal lagi, tapi kita punya harapan juga nih untuk berhasil gitu. Nah itu kan lebih besar ya perasaan gonjang-ganjingnya dalam hati, kayak keraguan dalam hati untuk apakah gue harus melanjutkan ini atau gue stop aja ya gitu. Tapi yang aku lakukan adalah bertahan sedikit lagi dan berusaha untuk percaya bahwasanya Allah pasti nyiapin takdir terbaik, meskipun mungkin pada saat itu kita sama sekali nggak bisa lihat apa sih yang baik tuh apa sih. Ini perasaan setiap hari gue jenuh mulu, setiap hari gue stres mulu, setiap hari gue depresi mulu, setiap hari sedih mulu perasaan. Apa yang terbaik tuh apa? Kayak gimana kok lama banget gitu. Maka dari itu yang bisa kita lakukan again tadi adalah bertahan sedikit lagi sampai pada akhirnya kita melihat alasan Allah menggagalkan rencana kita itu adalah untuk memberikan rencana yang terbaik. Kalau dalam konteks aku pada akhirnya mencoba untuk ikut
UTBK lagi dengan evaluasi di tahun sebelumnya gagal, dan pada akhirnya aku memilih jurusan Kesos ini, kesejahteraan sosial, padahal tahun sebelumnya tuh aku fakultas bisnis harga mati. Aku daftar di 3 atau 4 univ, dan semuanya itu jurusan fakultas bisnis gitu ya. Aku ngerasa aku jago di ekonomi dan segala macam. Tapi ternyata Allah punya takdir lain gitu loh. Allah mentakdirkan aku di Kesos, dan sekarang ketika sudah di Kesos, ketika sudah diberikan kesempatan untuk gagal, which is gap year tadi, aku jadi paham kayak, oh ternyata Allah kasih gagal tuh supaya gue bisa lebih dewasa ya, supaya gue bisa lebih bagus ya performa di kelasnya, supaya gue tuh bisa lebih lebih punya persiapan yang lebih matang gitu, emotional intelligence dan segala macam daripada teman-teman gue yang lain. Dan itu emang benar gitu loh. Dan sekarang ketika aku ada di jurusan Kesos, padahal dulunya aku pengen banget bisnis dan segala macam, aku jadi paham, oh ternyata Allah tuh kasih jurusan Kesos supaya aku bisa lebih berempati sama orang lain, supaya aku bisa lebih peduli sama lingkungan sekitar dengan isu-isu kemiskinan dan segala macam. Kayak gitu sih, Kak. Jadi satu hal yang aku mau highlight lagi, kalau misalnya pertanyaannya gimana caranya kita untuk tahu rencananya Allah, pertama kita nggak akan mungkin tahu karena itu adalah kuasanya Allah, itu adalah domain atau lapangan mainnya Allah dan bukan lapangan mainnya manusia. Yang kedua yang bisa kita lakukan itu cuman percaya pada takdir Allah itu adalah yang terbaik, dan bertahan sedikit lagi sampai pada akhirnya kita melihat dan merasakan bahwasanya emang benar takdir Allah itu selalu lebih keren daripada apa yang kita pikirin. Itu sih, Kak. Kira-kira apakah menjawab atau ada yang mau di follow up? Insya Allah cukup. Makasih banyak Kak atas pendapatnya. Iya, sama-sama. Aku minta maaf ya kalau agak belibet. Oke, Kak Anissa, ini apakah masih ada lagi? Baik, Masya Allah. Kak, dengan berakhirnya pertanyaan dari Kak Maryam tadi, berakhir juga sesi tanya jawab kita. Untuk yang ingin bertanya mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan ya teman-teman. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 21.17 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah malam ya, berarti tentu sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Bunga menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Bunga. Kepada Kak Bunga, tafadhol masykurah. Oke, teman-teman. Oh, aku ya, Kak? Aku kira moderator. Iya, boleh Kak Bunga untuk dipimpin doanya, Kak. Oke, aku ini aja ya, Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Karena kita sudah berakhir, mungkin sebelum doa aku ada closing statement, cuman tadi kurang nggak sempat di-share slide-nya. Aku mau bilang aja bahwasanya Allah itu tidak menempatkan kamu di suatu perjalanan hanya untuk digagalkan. Maka dari itu, yang harus kita lakukan ketika ada di posisi ini hanyalah percaya pada takdir Allah dan bertahan sedikit lagi sampai akhirnya kita mengerti alasan Allah menggagalkan rencana kita adalah untuk memberikan rencananya yang terbaik. Itu ya teman-teman, untuk benar, jangan lupa doa buat Palestina, benar banget teman-teman. Oke, buat teman-teman, kita sudah selesai, sudah di penghujung acara, maka dari itu aku mempersilahkan teman-teman untuk berdoa dalam hati, dan berdoa dalam hati sesuai dengan apa yang teman-teman ingin doakan, dimulai sekarang. Amin, berdoa tidak pernah selesai. Oke, Kak, terima kasih. Jazakallah khair. Amin.